Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gilang Mulia Rahman. Saya dari kelompok R3 Praktikum Proses Manufaktur. Di sini saya tidak sendirian membuat laporan ini, ada rekan saya juga yang membuat laporan tugas akhir ini. Yang pertama ada Hilda Rosida, kemudian Girva Arif, kemudian ada Emir, terus ada Ahmad Farija, Cornelius Anggrey, dan saya sendiri. Kemudian yang terakhir ada Fadli Muhammad. Yang pertama-tama ada agenda presentasi. Yang ke-1 itu ada introduce, kemudian dilanjut dengan kedua ada deskripsi produk, kemudian yang ketiga ada BOM atau Bill of Material, kemudian keempat ada proses pemesinan, dan yang terakhir ada cost produk. Kemudian selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Baik, deskripsi produk. Pertama, apa sih fungsi kursi Drumtron ini? Kursi Drumtron ini mempunyai fungsi sebagai tempat duduk, seharusnya didesain semenarik mungkin sehingga mampu menarik minat konsumen. Nah, kursi Drumtron ini tujuan mudah dipindahkan dan membutuhkan sedikit tempat apabila kursi Drumtron tersebut tidak digunakan. Dan kursi Drumtron ini digunakan untuk para drummer dengan tujuan menyeimbangkan tubuh secara optimal. Yang kedua yaitu ada contoh gambar produknya seperti ini, ada di gambar. Dan material yang digunakannya itu yang pertama ada jok yang dilapisi dengan kulit imitasi yang tidak gampang rusak dalam jangka waktu yang sangat dekat. Kulit imitasi ini bisa bertahan lama dan tentunya sangat nyaman saat digunakan oleh pengguna kursi Drumtron karena bahan yang sudah terjamin kualitasnya. Dan yang kedua yaitu dudukan jok yang dibuat dengan bahan aluminium yang sangat kuat dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap penurunan suhu. Kemudian bahan dengan aluminium ini tidak mudah berkarat dan tentunya kuat saat digunakan oleh pengguna. Terus ada poros berlubang. Poros berlubang yang dilapisi dengan bahan stainless steel. Keunggulan yang terdapat pada bahan stainless steel ini adalah sifatnya yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Stainless steel terbuat dari bahan logam yang sangat rapat sehingga tidak mengandung pori-pori. Terus yang keempat ada karet kaki yang dilengkapi dengan bahan karet yang sangat nyaman dan kuat pada saat digunakan dan membuat kursi Drumtron ini tidak mudah bergerak pada saat digunakan sehingga membuat pengguna nyaman saat menduduki kursi ini. Kemudian bahan yang digunakan pada baut itu sama seperti poros berlubang, yaitu stainless steel. Baut-baut yang digunakan pada produk ini berbahan stainless steel. Stainless steel material ini bersifat isolator, yaitu material ini tidak mudah ditempeli material lain sehingga produk mudah dibersihkan. Mungkin deskripsi yang bisa saya sampaikan segitu. Dilanjut ke bagian yang lain. Sekian, terima kasih. Ya, dilanjut dengan Bill of Material. Sebelum memperkenalkan, nama saya Hilda Rosida dengan NIM 2513191022. Bill of Material atau yang biasa kita sebut BOM adalah sebuah produk akhir yang terdiri dari daftar item, bahan, atau material yang dibutuhkan untuk merakit, mencampur, dan memproduksi sebuah produk. Di situ tertera untuk level 0 itu sebuah produk jadinya, yaitu kursi drum, dan level 1 itu sebuah penyusun langsung dari kursi drum tersebut.
Kemudian untuk level 3, level 2, di situ ada bagian komponen-komponen penyusun dari level 1 bagian jok dan juga langkah. Kemudian untuk di level 3 itu berisi tentang penyusun dari sublangka di level 2. Yang informasinya ada kualitas, bahan, dan juga sumbernya seperti apa. Mungkin cukup segitu penjelasan bill of material dari saya. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya dengan saya bernama Cornelis Anggrey. Lanjut ke proses pemesinan. Kerja bangku. Yang pertama ada kerja bangku. Adanya proses pengukuran dan proses pemberian tanda menggunakan mistar, peniti, tip X, dan penggaris. Lalu yang kedua ada mesin press. Proses penyataan untuk mengurangi diameter benda kerja. Yang pertama yaitu setup mata pahat, yang kedua setup material, yang ketiga setup mesin, yang keempat proses face mill, yang kelima proses end mill, dan yang keenam proses pengikiran, dan yang ketujuh penandaan. Lanjut yang kedua ada mesin bor, yaitu proses pembuatan lubang. Yang pertama ada setup mata bor, setup material, setup mesin, drilling, dan kelima ada boring. Lanjut yang ketiga yaitu tapping, proses membuat ulir dengan menggunakan 3 jenis tap. Nah di sini gambar-gambar yang harus kita buat sebelum penandaan. Ini ada gambar 2D-nya, dudukan jok, dan yang kedua ada gambar 3D, prototype dudukan jok. Poros berlubang dan poros menyambung. Yang pertama ada kerja bangku, proses pengukuran dan penandaan benda kerja. Yang kedua ada mesin bubut, proses pemakanan benda kerja. Langkah-langkahnya yang pertama setup pahat bubut rata, setup material, setup mesin, proses pemakanan, setup material lagi. Lalu yang ketujuh ada setup mesin, yang kedelapan ada proses pembuatan alur, yang kesembilan setup pahat ulir, yang ke-10 setup mesin, dan yang 11 proses pembuatan ulir, dan yang terakhir ada penandaan. Lalu masuk ke mesin bor, yaitu yang pertama setup mata bor, yang kedua setup material, dan yang ketiga setup mesin, dan yang keempat proses pengeboran. Nah ini gambar 2D prototype boros berlubang. Lalu ada gambar 3D prototype poros berlubang. Ini ada gambar 2D prototype poros penyambung. Lanjut ada gambar 3D prototype poros penyambung. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Emiria. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perhitungan kos produk. Nah, yang pertama yang dihitung adalah komponen dudukan jok. Yang pertama kita hitung adalah kos untuk mesin press, dan yang kedua adalah kos untuk mesin bor. Nah, sebelum kita menghitung ongkos satuan produknya, kita harus mencari dulu ongkos material dan ongkos perancangan produk. Dengan keterangan yang ada, dan setelah dihitung, ongkos material yang didapatkan untuk dudukan jok adalah 93.500 per produk. Dan di sini tertera juga ada ongkos perancangan produknya. Kemudian baru kita bisa menghitung ongkos satuan produk. Dan ongkos satuan produk ini berlaku untuk mesin press. Didapatkan sigma CP press atau ongkos produksi mesin press, yaitu CR ditambah CM ditambah CC. CR ini adalah penyiapan peralatan, CM-nya ongkos pemesinan, dan CC-nya ongkos pahat. Didapatkan sejumlah 31.185,77 per produk. Ini untuk mesin press. Selanjutnya ada mesin bor.
Kita menghitung ongkos satuan produk untuk mesin bor didapatkan. Nah, sigma CP mesin bor yaitu 3.453,6. Kemudian sigma CP mesin pres dan mesin bornya dijumlahkan dengan ongkos material dan ongkos perancangan produk yang sudah dihitung di awal. Sehingga didapatkan ongkos satuan produk untuk dudukan jok sebesar 139.008,93 per produk. Lalu untuk dudukan jok selanjutnya yaitu poros berlubang. Dilalui oleh dua mesin, ada mesin bubut dan mesin bor. Nah, kita hitung untuk mesin bubutnya dulu. Ada ongkos material dengan jumlah 88.000 per produk. Kemudian ongkos perancangan produknya itu 20. Yang tetap pada layar di sini 10.869 per unit. Kemudian dilanjutkan untuk sigma CP bubutnya atau ongkos produksi mesin bubut sejumlah 47.848,20 per produk. Setelah menghitung sigma CP mesin bubut, kita lanjut ke mesin bor. Dapatkan sigma CP bornya yaitu 11.464,227. Sehingga ongkos satuan produk untuk komponen poros berlubang sebesar 151,649 per produk. Selanjutnya itu komponen poros penyambung yang hanya menggunakan mesin bor saja. Di sini ada diketahuinya. Kemudian setelah melalui beberapa perhitungan, maka didapatkan ongkos satuan produk dari komponen poros penyambungnya yaitu sebesar 93.267,59 per produk. Itu tadi dia kos produk untuk dudukan jok, poros berlubang, dan poros penyambung. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Fadli Muhammad. Di sini kesimpulan yang dapat disampaikan bahwa kursi Drumtron ini adalah kursi yang dapat digunakan oleh drummer, minibar, dan laboratorium. Kursi ini terbuat dari material pilihan yang tentunya memiliki kualitasnya masing-masing. Lalu pada praktikum ini, kami membuat 3 komponen, yaitu dudukan jok, poros berlubang, dan poros penyambung. Setelah melewati beberapa proses pemesinan yang menggunakan mesin press, mesin bor, dan mesin bubut, maka didapatkan ongkos produknya, yang kemudian bisa dijadikan standar perhitungan biaya dalam penjualan produk drum. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih dari rekan-rekan semuanya. Tugas akhirnya atau presentasi ini saya rasa dicukupkan. Mohon maaf apabila ada dari rekan saya atau saya sendiri salah menyampaikan kalimat atau ucapan. Mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.